Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Nur Asri Safari. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu teks tanggapan. Nah, sebelumnya, apakah teman-teman mengetahui atau mungkin pernah mendengar apa itu teks tanggapan? Ternyata masih banyak di antara teman-teman yang baru mendengar apa itu teks tanggapan ya. Oke, tenang. Di sini saya akan menjelaskan apa itu teks tanggapan. Teks tanggapan adalah jenis teks yang digunakan untuk meringkas, menganalisis, ataupun menanggapi sesuatu. Nah, apa saja sih teks yang dapat kita tanggapi? Nah, teman-teman di sini dapat menggunakan teks yang berupa teks sastra, artikel, berita, ataupun karya seni pertunjukan. Mungkin kalian juga bertanya-tanya, apa sih sebenarnya yang ada di dalam teks tanggapan? Jadi, di dalam teks tanggapan terdapat yang namanya penilaian, yang bisa berupa kritik ataupun pujian. Yang pertama, kritik. Apa itu kritik? Kritik merupakan ungkapan ketidaksetujuan yang disertai dengan alasan. Nah, alasan tersebut haruslah bersifat membangun dan ingat, bukan untuk menjatuhkan. Yang kedua, pujian. Apa itu pujian? Pujian merupakan ungkapan rasa setuju terhadap suatu hal. Pujian dapat berupa penghargaan ataupun sanjungan. Jadi, di dalam teks tanggapan ini kita bisa memberikan penilaian kita terhadap suatu hal, baik berupa kritikan maupun pujian, tetapi tetap bersifat positif atau membangun, bukan untuk menjatuhkan. Selanjutnya, yaitu tujuan teks tanggapan. Nah, tujuan teks tanggapan adalah untuk memberikan penilaian tentang kelebihan atau kekurangan dari sebuah teks yang juga disertai dengan saran. Penilaian yang dilakukan haruslah bersifat objektif, sopan, logis, dan jelas. Nah, kira-kira setelah tujuan ada apa lagi ya teman-teman? Selanjutnya ada ciri-ciri teks tanggapan. Yang pertama, teks harus objektif atau berdasarkan fakta dan data yang ada. Yang kedua, kalimat yang disampaikan harus sopan, logis, dan jelas. Yang ketiga, terdapat penilaian yang berisi kelebihan dan kekurangan. Dan yang terakhir, terdapat pula saran yang bersifat membangun. Teman-teman, tadi kita sudah berbicara tentang ciri-ciri teks tanggapan. Nah, ada juga nih hal penting yang harus kalian ketahui, yaitu struktur teks tanggapan. Nah, struktur teks tanggapan terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada evaluasi, yang kedua deskripsi teks, dan yang ketiga penegasan ulang. Yang pertama ada evaluasi. Evaluasi berisi pernyataan umum mengenai apa yang akan disampaikan oleh penulis di dalam teks. Struktur ini terdapat pada bagian paragraf pertama teks. Yang kedua, ada deskripsi teks. Pada struktur ini akan disampaikan informasi tentang data-data dan pendapat-pendapat yang mendukung pernyataan atau bahkan melemahkan tanggapan yang disampaikan. Pendapat-pendapat tersebut mulai muncul pada paragraf kedua dan ketiga. Yang ketiga, penegasan ulang. Struktur yang terakhir ini berisi tentang penegasan ulang terhadap apa yang telah dilakukan atau yang telah diputuskan. Penegasan ulang muncul pada bagian paragraf yang terakhir. Setelah tadi mengetahui bagaimana struktur yang ada di dalam teks tanggapan, pasti kalian ingin tahu bagaimana cara atau tips membuat teks tanggapan. Nah, berikut hal-hal yang harus kalian lakukan. Yang pertama, membaca naskah asli. Kalian perlu membaca naskah asli untuk dapat menentukan kalian itu akan memberikan pujian atau memberikan kritikan. Apakah kalian setuju atau kalian tidak setuju dengan teks yang telah dibaca tadi. Yang kedua,
yaitu mencatat gagasan-gagasan yang penting. Yang ketiga, menganalisis kelebihan dan kekurangan teks. Mana yang lebih banyak, apakah kekurangan ataupun kelebihan. Yang keempat, menilai teks secara keseluruhan. Dan yang terakhir, mengidentifikasi kesalahan ejaan. Sayang sekali, bagian tadi merupakan bagian penutup dalam materi kali ini. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, sampai jumpa di lain waktu.